Selamat datang di channel Inspirasi, channel berbagai inspirasi dari berbagai topik ilmu pengetahuan dan topik-topik lainnya yang membahas terkait inspirasi. Untuk pelangganan, teman-teman bisa melakukan subscribe secara gratis untuk mendapatkan informasi-informasi terkini terkait teori-teori yang menjadi teori umum yang digunakan oleh peneliti atau ilmuwan untuk mengupas fenomena-fenomena baik sosial maupun IPA atau ilmu pengetahuan alam di lingkungan kita. Nah, saat ini kita akan kita masuk ke part pertama dari pembahasan teori sistem Niklas Luhmann. Siapa sih Niklas Luhmann? Itu telah kita bahas di video sebelumnya. Nah, teman-teman untuk mengetahuinya bisa klik di tombol di sini. Nanti teman-teman akan mengetahui siapa sih Niklas Luhmann, bagaimana alur pemikirannya dan sebagainya di video pertama di pendahuluan. Nah, pada video kali ini akan membahas terkait teori sistem sosial yang pertama, yaitu adalah sistem dan fungsi. Ini merupakan pengenalan dari teori Niklas Luhmann. Nah, apa sih sistem dan apakah fungsi dalam sistem sosial? Nah, konsep sistem mengacu pada suatu yang pada kenyataannya adalah sebuah sistem. Dengan demikian menimbulkan tanggung jawab untuk menguji pertanyaan terhadap kenyataan. Nah, sistem itu terpaksa memperlakukan dirinya sendiri sebagai salah satu objeknya untuk membandingkan dirinya dengan orang lain di antara objek-objek itu. Jadi sistem itu memiliki ciri khas tersendiri. Nah, jika dianalogikan dalam sistem psikis, yaitu setiap individu memiliki perbedaan dengan individu yang lainnya, itu yang disebut sistem. Jika kita analogikan dengan sistem organisasi, itu organisasi memiliki karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki oleh organisasi yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud sistem. Sedangkan sistem diri atau self-reference dalam arti bahwa teori sistem harus selalu mengingat peringatan untuk mematuhi dirinya sendiri. Nah, itu self-reference merupakan jika dianalogkan di dalam sistem psikis itu berupa karakter dari individu. Jika dianalogkan dalam sistem organisasi itu dianalogkan dengan karakteristik organisasi. Jika dianalogkan dengan masyarakat di lingkungan sosial itu dikaitkan dengan bagaimana perilaku masyarakat, kultur masyarakat, dan kebiasaan masyarakat di suatu daerah. Nah, sistem ilmiah dapat menganalisis sistem lain dari perspektif yang tidak dapat diakses oleh mereka sendiri. Jadi sistem ilmiah ini memiliki pengertian ia dapat menemukan dan membuat tema struktur dan fungsi laten. Dia memiliki struktur sendiri dan fungsi laten sendiri. Ada kesepakatan dalam disiplin saat ini bahwa ditolak untuk semua analisis sistem teori harus menjadi perbedaan antara sistem dan lingkungannya. Sistem diorientasikan oleh lingkungannya tidak hanya sekali dan adaptif, tetapi secara struktural dan tidak dapat eksis tanpa lingkungannya. Nah, kehadiran sistem sosial ini tidak dapat eksis ketika tidak disupport oleh lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, sebagai sebuah sistem, jika ingin menjadi besar dan dapat diadaptasi oleh banyak orang, itu harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, di mana lingkungan sosial ini memiliki andil yang sangat penting dalam pembentukan sistem itu. Sistem itu dapat menjadi bagian atau sistem itu adalah bagian dari lingkungan sosialnya, di mana apa yang dilakukan oleh sistem itu terpengaruh oleh lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial itu menerima kesatuan melalui sistem dan hanya dalam hubungannya dengan sistem. Jadi lingkungan ini merupakan pembeda antara sistem dan lingkungannya. Nah, ini bisa dianalogikan ketika sistem individu atau sistem psikis itu berbeda di lingkungan sosialnya, itu menunjukkan kekokohan dari sistem psikis tersebut maupun sistem organisasi. Sistem organisasi itu dapat berkontribusi di lingkungan sosialnya karena memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh organisasi lain di lingkungan sosialnya. Nah, lingkungan menerima kesatuan melalui sistem dan hanya dalam hubungannya dengan sistem. Jadi
hubungan antara sistem di lingkungan sosial itu berkaitan dengan sistem yang lainnya. Jadi antara sistem organisasi yang satu atau sistem organisasi kebudayaan itu memiliki keterkaitan dengan lingkungannya melalui sistem yang lain. Jadi sistem organisasi kebudayaan itu berkaitan dengan sistem ekonomi, di mana tercakup dalam suatu lingkungan yang menunjang lingkungan itu dapat menjalankan proses sosialnya. Nah, sistem dalam lingkungan sistem berorientasi pada lingkungannya sendiri. Tidak ada sistem yang dapat sepenuhnya menentukan hubungan sistem atau lingkungan dari sistem. Oleh karena itu, lingkungan dari sistem apapun berkaitan kepadanya sebagai struktur yang rumit, yang membingungkan dari hubungan sistem lingkungan timbal balik, meskipun pada saat yang sama ia juga muncul sebagai kesatuan yang dibentuk oleh sistem dan membutuhkan pengamatan yang selektif khusus. Jadi sistem itu memiliki interdependensi atau identitas tersendiri di lingkungan sosialnya, akan tetapi mereka juga memiliki keterkaitan dengan sistem lain yang menimbulkan sistem baru, di mana itu terjadi kerumitan antara struktur yang dialaminya dari struktur yang hanya lingkup kecil ke lingkup yang lebih besar. Sebagai contoh, misalkan di dalam sebuah kabupaten itu memiliki berbagai macam sistem, misalkan sistem ekonomi, sistem agama, sistem kebudayaan, sistem pariwisata, politik, dan lain sebagainya. Jika dijadikan kesatuan sebuah kabupaten, itu memiliki sebuah rangkaian sistem yang berbeda dengan struktur yang dibentuk oleh sistem masing-masing sistem kecil-kecil yang ada di dalam suatu daerah. Nah, itu dalam teori ini dianalogikan sebagai sistem itu memiliki sebuah struktur masing-masing. Untuk lebih kita mampu mengeksplor sebuah sistem itu harus kita lebih spesifik ke arah mana kita yang akan kita teliti. Nah, itu jika kita benturkan dengan penelitian-penelitian. Nah, sebagai paradigma, perbedaan antara sistem dan lingkungan memaksa teori sistem menggantikan perbedaan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya dengan teori diferensiasi sistem. Apa sih diferensiasi sistem? Tidak lebih dari pengulangan pembentukan sistem di dalam sistem. Jadi sistem itu terjadi sebuah pengulangan di dalam sebuah sistem. Nah, perbedaan sistem atau lingkungan lebih lanjut dapat dibedakan dalam sistem. Jadi sistem itu dapat dibedakan ketika kita masuk ke dalam sebuah sistem. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu kita mampu membedakan sistem A dengan sistem B ketika kita mampu memahami apa yang menjadi coding atau karakteristik dari sebuah sistem. Misalkan sistem kebudayaan itu lebih fokus mengarahkan pada budaya-budaya apa yang dimiliki pada suatu daerah, sedangkan sistem ekonomi lebih mengutamakan pada kode-kode untung atau rugi. Mereka bergantung bagaimanapun pada subsistem lebih lanjut yang dibentuknya hanya di dalam subsistem. Jadi sistem kebudayaan itu juga memiliki cabang-cabang sistem yang lain. Misalkan sistem kebudayaan untuk memajukan sektor ekonomi itu akan membentuk sebuah sistem baru di dalam sistem kebudayaan. Jadi akan membentuk sistem ekonomi kebudayaan atau sistem kebudayaan agama, terus ada lagi sistem pendidikan kebudayaan agama dan lain-lainnya. Itu akan bercabang lagi, semakin kompleks dan semakin spesifik di dalamnya. Mereka bergantung bagaimanapun pada subsistem lebih lanjut yang dibentuk hanya dalam subsistem. Nah, ini tetapi seorang tidak dapat berasumsi bahwa evolusi sedikit banyak pasti membawa kompleksitas di dalam bentuk hierarki. Jelas, bentuk-bentuk lain dengan diferensiasi yang cukup kacau telah menemukan kemungkinan untuk muncul dan bertahan. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga, yaitu adalah peralihan ke perbedaan antara sistem dan lingkungan, di mana peralihan tersebut memiliki konsekuensi mendalam untuk memahami kausalitas. Garis yang memisahkan sistem dan lingkungan tidak dapat dipahami sebagai pemisah dan penggabung atau sebab-sebab paling penting dalam sistem. Sebaliknya, itu memotong hubungan kausal. Pertanyaannya adalah, dari perspektif apa sistem itu di lingkungan terus berkolaborasi menghasilkan setiap efek jika hanya karena dalam domain sistem sosial tidak ada komunikasi yang dapat dicapai tanpa kesadaran sistem psikis. Oleh karena itu,
kita harus mengklarifikasi mengapa dan bagaimana kausalitas didistribusikan pada sistem dan lingkungannya. Jadi garis pembatas antara sistem A dan sistem B itu tidak dapat kita artikan sebagai garis pemisah, akan tetapi sebagai sebuah garis penghubung antara sistem satu dengan sistem yang lainnya melalui komunikasi. Jadi sistem yang saling berhubungan itu akan menghasilkan sebuah komunikasi yang bermakna, yang akan menghasilkan sebuah sistem yang lebih kokoh dan memiliki saling ketergantungan dengan antara sistem dan lingkungannya. Yang keempat yaitu adalah perbedaan antara sistem dan lingkungan harus dibedakan dari perbedaan konstitutif kedua yang sama, yaitu perbedaan antara elemen dan relasi. Jadi ada elemen-elemen yang menjadi perbedaan antara sistem dan sistem satu dan sistem yang lainnya. Juga ada hubungan relasi antara sebuah sistem dengan sistem yang lainnya. Nah, di sini seperti sebelumnya kita harus memahami kesatuan perbedaan sebagai konstitutif. Sama seperti tidak ada sistem tanpa lingkungan atau lingkungan tanpa sistem. Artinya sistem itu membutuhkan sistem lainnya, atau sistem itu membutuhkan lingkungannya, maupun lingkungan juga membutuhkan sistem untuk saling menghasilkan sebuah hubungan atau pola komunikasi, serta menjadi sebuah jembatan antara komunikasi antara sebuah sistem dengan sistem yang lainnya. Elemen dapat dihitung dan jumlah kemungkinan hubungan matematis di antara mereka dapat ditentukan berdasarkan jumlahnya. Nah, itu bisa kita ketahui elemen-elemen apa yang saling berhubungan melalui jumlah matematis. Berapa kali mereka melakukan komunikasi dan apa dampak dari komunikasi yang dihasilkan antar sistem. Nah, yang kelima yaitu dari hubungan antar elemen muncullah konsep teoritis sistem yang sangat penting dikondisikan. Nah, sistem bukan hanya hubungan dalam bentuk jamak antar elemen, tapi sambungan antar relasi, entah bagaimana juga harus diatur. Nah, relasi itu diatur dengan apa? Regulasi, menggunakan pengkondisian dan lain sebagainya. Itu yang akan menjadikan sebuah sistem itu mampu berjalan dengan adil atau saling kokoh. Nah, yang keenam yaitu di dalam sistem atau sistem itu memperkenalkan masalah kompleksitas dan kemudian melanjutkan analisis hubungan sistem atau lingkungan secara bersama-sama dengan pengayaan yang dihasilkan dari mempertimbangkan konsep-konsep tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada penggabungan masalah kompleksitas dan analisis sistem yang dikonfirmasi oleh interpretasi yang lebih tepat dan fungsi sistem batasan. Jadi adanya struktur dan adanya fungsi-fungsi dari antar sistem itu akan menghasilkan sebuah penggabungan masalah kompleksitas yang ada di lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial ini kan terdiri dari berbagai macam sistem sosial yang saling berhubungan. Untuk menggabungkannya itu diperlukan adanya struktur, adanya fungsi antar sebuah sistem di dalam sistem. Nah, fungsi ganda ini dapat diperjelas dengan cara discontinue antara elemen dan relasi. Bagaimana distinction antara elemen dan relasi ini saling berkaitan dengan adanya struktur maupun fungsi. Segera setelah batas-batas didefinisikan dengan tajam, elemen harus dikaitkan dengan sistem dan lingkungannya. Elemen-elemen misalkan elemen struktur apa yang ada di yang telah dibuat itu. 8 yaitu perbedaan konseptual antara konsep sistem dan konsep kompleksitas merupakan inti dari analisis berikut. Karena menyangkut sistem yang kompleks, siapapun yang tidak dapat membedakan antara sistem dan kompleksitas ditolak aksesnya oleh domain ekologi. Nah, ekologi berkaitan dengan kompleksitas yang bukan sistem karena tidak diatur oleh perbedaan sistem maupun lingkungannya sendiri. Sulit untuk memahami persatuan dari pluralitas sebuah kesatuan yang tidak diproduksi sebagai sistem referensi diri, melainkan dibentuk oleh observasi dan intervensi. Nah, perbedaan konseptual antara konsep dan sistem, antara konsep sistem dan konsep kompleksitas merupakan inti dari analisis berikut karena menyangkut sistem yang kompleks. 9 ada tema sentral berikut yang akan dibahas adalah referensi diri. Nah,
ini telah menarik perhatian yang berkembang pesat dalam penelitian sistem terbaru, di mana ia juga menggunakan nama self-organization atau autopoiesis. Di sini konsep referensi diri atau refleksi atau refleksitas terlepas dari lokasi klasik dalam kesadaran manusia atau dalam subjek yang dipindahkan ke ranah objek. Nah, yaitu sistem nyata sebagai objek ilmu. Dengan demikian, seorang memperoleh jarak tertentu dari kesulitan-kesulitan yang murni logis dari referensi diri, yaitu kesulitan misalnya hanya menandakan bahwa ada sistem di dalamnya. Nah, sistem itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, kompleksitas yang logis atau adanya kerumitan-kerumitan antara sistem itu menunjukkan adanya referensi dari sebuah sistem yang ada di lingkungannya atau yang berkembang pada sistemnya sendiri. Nah, yang 10 yaitu referensi diri. Nah, referensi diri ini mengandaikan prinsip yang bisa disebut konstitusi ganda, yaitu kami memperlakukan ide ini secara lebih rinci dari perspektif kemungkinan ganda, dan karenanya di sini kami akan membatasi diri pada berbagai komentar yang menguraikan fondasi dari teori sistem umum. Nah, referensi diri ini lebih mengandalkan pada prinsip-prinsip yang disebut konstitusi ganda, di mana ada perbedaan antara diri atau organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Yang 11 yaitu adalah salah satu konsekuensi yang paling penting dari transisi ke teori sistem referensi diri menyangkut tingkat operasi atau proses sistem. Pada tingkat elemen, self-reference berarti bahwa ini terhubung dengan mengacu kembali satu sama lain, dengan demikian interkoneksi atau proses menjadi mungkin. Jadi self-reference berarti bahwa ia terhubung dengan mengacu kembali satu sama lain dengan adanya interkoneksi atau proses menjadi mungkin. Yang ke-12 yaitu hubungan sistem referensi diri merupakan perpanjangan besar dari batas-batas kemampuan sebuah sistem beradaptasi secara struktural dan ruang lingkup yang sesuai dengan komunikasi sistem internal yang diinduksi. Jadi prinsip perluasan ini paling baik dapat dipahami dengan memulai dengan konsep informasi. Informasi terjadi setiap kali peristiwa selektif dari eksternal ataupun internal secara selektif di dalam sistem, yaitu dapat memilih status sistem. Di mana adanya informasi tersebut, sebuah sistem individu atau sistem diri itu mampu memilih apa yang menjadi prioritas dari sebuah sistem tersebut. Nah, kita masuk ke dalam kausalitas struktur, memungkinkan penentuan nasib tersendiri dari individu atau sistem dapat menyimpan kemungkinan mempengaruhi diri mereka sendiri, dan bantuan struktur terorganisasi dapat menggunakan perbedaan, dapat mengambilnya sesuai kebutuhan. Mereka mengandaikan diri mereka sebagai produksi dari produksi diri mereka sendiri. Nah, yang pertama yaitu seleksi memerlukan waktu untuk mempertahankan diri dalam lingkungan yang sudah ditempa. Yang kedua yaitu konsep reversibilitas atau irreversibilitas, mendekati hanya mengacu pada perubahan. Jadi perubahan juga bisa reversible atau tidak dapat diubah. Nah, yang ketiga yaitu sistem dapat menyimpan reaksi dan menyimpan dan memunculkannya saat dibutuhkan. Jadi sistem itu tidak serta-merta memunculkan semua topik-topik yang harus dibahasakan, tetapi ada proses yang dilalui, ada yang harus menjadi prioritas, ada yang menjadi bukan prioritas. Yang keempat yaitu sistem bentuk memiliki batas perkembangan imanennya sendiri, tetapi kombinasi bentuk memungkinkan kemajuan evolusioner yang tidak terduga. Mekanisme yang memungkinkan untuk menyimpan pengalaman, kecepatan, mekanisme yang memungkinkan sistem untuk meningkatkan tempo proses sendiri, agregasi dan integrasi hubungan temporal ini mengandaikan kapasitas untuk pemahaman selektif atas keadaan yang sangat kompleks. Yang kelima yaitu sebuah otonomi temporal relatif dari suatu sistem dijamin oleh satu atau beberapa kombinasi mekanisme jarak. Maka suatu sistem dapat menggunakan
dimensi temporal untuk memecahkan masalah kompleksitasnya sendiri dengan lebih baik, berbeda dari masalah yang berkaitan. Jadi ada tempo waktu yang dilakukan oleh sistem untuk memperbarui dirinya sendiri. Yang keenam yaitu ada pernyataan sebelumnya tentang reproduksi autopoietik. Apa sih reproduksi autopoiesis? Yaitu sebuah pengembangan sebuah sistem dari bawah kondisi kompleks yang temporal mengarah pada konsep sistem imanentropi. Bagi pengamat, suatu sistem bersifat entropik jika informasi tentang suatu elemen tidak mengizinkan inversi terkait elemen lainnya. Sistem itu entropis untuk dirinya sendiri jika dalam proses reproduksi. Nah, jadi dalam penggantian elemen yang telah meninggal, kemungkinan elemen penerus yang mungkin sama. Jadi ketika sebuah sistem itu mengalami sebuah masa atau fase yang sudah harus berkembang atau memunculkan sebuah kehidupan baru dalam sebuah atau sel baru, itu memungkinkan untuk memproduksi sistem yang sama, yang harus ada sebuah penerus yang sama. Misalkan sebuah organisasi membutuhkan perangkat atau fungsi atau struktur yang berkaitan dengan pencatatan. Nah, maka dari itu ketika operator atau orang itu dia tidak dibuat sebagai sebuah yang penting, akan tetapi strukturnya itu yang dianggap penting, dimana ketika orang yang terlibat itu yang menjadi operatornya itu berganti atau keluar dari organisasi, mau meninggal dan lain sebagainya, ada penerusnya, ada yang mampu mengoperasikan sesuatu hal yang sama. Nah, yang kedua yaitu dengan kompleksitas temporal memiliki sifat yang tidak dapat ditemukan pada tingkat realitas yang mendasarinya. Nah, mereka memaksa diri mereka sendiri untuk mengubah keadaan mereka terus-menerus untuk meminimalkan durasi elemen yang menyusunnya. Jadi dilihat secara temporal, mereka menggabungkan stabilitas dan ketidakstabilan, dan dilihat secara faktual, determinasi dan ketidakpastian. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu terkait analisis fungsional. Ada jenis teknik teoritis seperti matematika itu akan jauh dan di bawah putusan Husserl tentang matematika. Seandainya kita belum menghilangkan dasar putusan ini, yaitu asumsi subjek yang mendasari dan mendukung makna. Nah, apa sih yang dimaksud di sini? Afinitas menyangkut kepentingan epistemologis yang ditunjukkan dalam konsep-konsep seperti kompleksitas, kontingensi, dan seleksi. Nah, ini konsep matematis ini sangat penting untuk menentukan seberapa kompleks dari wacana yang ada di masyarakat dan yang dapat dihitung secara konsep matematis. Hubungan antara masalah dan solusinya dengan demikian tidak dapat dipahami dengan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, ini berfungsi sebagai utas penghubung ke pertanyaan tentang kemungkinan lain, sebagai utas penghubung dalam pencarian kesetaraan fungsional. Nah, masalah adalah masalah hanya jika tidak dapat diisolasi, dikerjakan, dan dipecahkan satu persatu. Nah, ini tepatnya yang merupakan problematika mereka dalam sebuah sistem. Masalah ada hanya sebagai masalah sebuah sistem atau sebagai sistem masalah. Nah, oleh karena itu semua orientasi fungsional diarahkan pada suatu kompleks yang tidak dapat dibubarkan, tetapi hanya dapat dimusnahkan. Jadi masalah itu dapat diselesaikan dengan cara dimusnahkan, akan tapi tidak dapat dibubarkan. Ya kan? Itu akan tetap ada dan tetap abadi. Nah, orientasi fungsional dengan demikian mempertahankan aspek holistik dari teori sistem yang lebih tua, tetapi menggabungkan dengan kapasitas untuk menentukan masalah yang lebih tepat. Nah, ini berlaku baik pada tingkat sistem konkret yang menyusun dirinya sendiri dengan orientasi pada fungsi. Nah, keberhasilan metode fungsional dan nilai penjelasan dari hasil-hasilnya bergantung pada bagaimana hubungan antara masalah dan solusi yang mungkin dapat ditentukan. Nah, menentukan berarti menetapkan kondisi kemungkinan yang semakin membatasi sebuah sistem pada kondisi tertentu. Nah, pada akhirnya ini memastikan hubungan antara hubungan
Ia menghubungkan sesuatu dengan sudut pandang satu masalah agar dapat menghubungkan dengan solusi masalah lainnya. Jadi sebuah sistem ini menghubungkan dengan suatu masalah untuk menghasilkan sebuah titik pemecahan. Dengan demikian, penjelasan fungsional tidak lain adalah memastikan secara umum dan pengecualian khususnya pada fungsional. Nah, apa yang dicapai oleh orientasi fungsional terletak pada perluasan dan pembatasan diri pada yang mungkin, pada apa yang mungkin saja. Dan sistem teori dan fungsional metodologinya menemukan analisis fungsional, terutama dalam referensi sistem dari sistem ilmiah. Ini benar secara empiris dan historis. Apa yang disebut dengan analisis fungsional sebenarnya terjadi di sana. Nah, referensi sistem dari sistem ilmiah tidak mengecualikan analisis diri yang berorientasi fungsionalistik oleh pribadi dan terutama oleh sistem sosial. Jika tidak mengecualikan percakapan antara sistem ilmiah dan sistem lain tentang analisis fungsional, kebutuhan untuk pengurangan memiliki dasar dalam struktur masalah kompleksitas, yaitu kompleksitas memaksa pemilihan model relasional yang disukai. Jadi hubungan relasional itu lebih berfokus pada apa yang disukai antara individu satu dengan individu yang lainnya. Nah, kebenaran muncul bersamaan di sini, tetapi kesalahan dalam isolasi. Jika analisis fungsional berhasil menunjukkan hubungan terlepas dari heterogenitas dan keragaman yang lebih besar dalam fenomena, maka ini bisa menjadi indikator kebenaran yang valid. Bahkan jika hubungan tersebut hanya terlihat oleh pengamat. Nah, ini adanya fungsi maupun struktur di dalam sistem itu akan mempertegas sebuah sistem untuk dapat mengoperasionalkan dirinya. Nah, struktur itu akan membentuk sebuah sistem untuk lebih mengejarkan pada fungsinya. Jadi antara struktur dan fungsi ini memiliki keterkaitan, di mana struktur itu menjabarkan apa yang menjadi tugas-tugasnya, dan fungsional itu yang merupakan bentuk dari implementasi adanya struktur yang telah dibentuk dalam sebuah sistem. Nah, di dalam sebuah struktur maupun fungsional itu lebih bersifat hubungan yang relasional di dalam sebuah sistem, di mana hubungan relasional itu saling keterkaitan antara kesukaan-kesukaan yang sama antara fungsi-fungsi atau persamaan-persamaan yang sama tugas antara fungsi yang terlibat di dalam sebuah sistem yang telah dibentuk strukturnya. Nah, sekian yang menjadi topik pembahasan di bab pertama dalam buku karya Niklas Luhmann, yaitu adanya struktur maupun fungsi. Apa sih fungsi struktur itu? Apa sih fungsi dari fungsi itu di dalam fungsi itu yang ada, yang apakah fungsi dari struktur-struktur yang dibentuk dalam sistem sosial. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang mau berkontribusi, memberikan masukan dan saran, itu bisa melakukan komen di video ini. Nah, untuk video selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait meaning. Nah, jadi di bab kedua itu ada meaning yang akan saya presentasikan pada video berikutnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman berkenan untuk melakukan subscribe maupun share untuk menyebarkan informasi terkait teori Niklas Luhmann ini. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih kembali, dan sampai jumpa di bab kedua terkait meaning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.